Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara-saudari di dalam Yesus. Tema renungan pagi ini adalah bahaya kesombongan. Bahaya kesombongan yang diambil daripada Amsal bab 16 ayat 18, Yesaya bab 2 ayat 12, Yakobus bab 4 ayat 6. Kesombongan adalah dosa yang sering diabaikan, tetapi ia adalah salah satu dosa yang paling berbahaya yang boleh kita lakukan. Sombong adalah dosa yang membawa kepada banyak dosa yang lain, seperti angkuh, meninggikan diri, dan merasa diri lebih baik dan benar. Pertama, amaran dari Alkitab tentang kesombongan. Alkitab juga memberi banyak amaran tentang betapa bahayanya kesombongan. Dalam Amsal 16 ayat 18 menuliskan, kesombongan mengakibatkan kemusnahan dan keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Ini bermaksud kesombongan pada akhirnya akan membuat kita terjatuh dan musnah. Dalam Yesaya 2 ayat 12 memberitahu kita bahwa Tuhan akan merendahkan semua orang yang meninggikan diri. Ini bermaksud orang yang sombong akan dihukum. Dalam Yakobus 4 ayat 6 memberitahu kita bahwa Allah menentang orang yang sombong, tetapi Dia merahmati orang yang rendah hati. Ini bermaksud jika kita mau dirahmati ataupun diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh sombong, tetapi harus bersikap rendah hati. Di dalam Alkitab kita boleh menemukan banyak orang sombong dan akibat yang menimpa mereka karena mereka sombong. Salah satu contoh adalah Raja Saul. Nah, dalam 1 Samuel bab 15 ayat 3, Samuel memberitahu Raja Saul bahwa Tuhan
memberinya perintah ini. Saul harus serang orang Amalek, ya, membinasakan mereka dan menghancurkan segala yang ada pada mereka. Jangan tinggalkan sesuatu apapun. Bunuhlah semua lelaki, perempuan, kanak-kanak, bayi, lembu, domba, unta, dan keldai. Dan apabila Saul pergi ke pertempuran itu, dia tidak mengikut sepenuhnya perintah Tuhan. Satu orang yang dia selamatkan ialah Raja Amalek, yaitu Agag. Dia juga tidak membunuh binatang-binatang ternakan orang Amalek, tetapi memilih yang terbaik dari binatang-binatang ternakan itu. Ayat 9 mengatakan bahwa Saul dan tentaranya hanya membinasakan apa yang tidak berguna dan tidak berharga. Tetapi keesokan paginya, Samuel mendengar daripada Tuhan apa yang telah berlaku dan dia pergi menghadap Saul. Saul pun mula membuat alasan menyalahkan tentaranya karena tidak taat kepada perintah Tuhan dan mengatakan bahwa dia membunuh semua haiwan dan hanya menyelamatkan beberapa untuk dipersembahkan sebagai korban. Dan Samuel sudah bosan dengan pembohongan dan alasannya, ya. Dan Samuel pun pergi bertanya kepada Saul mengapa dia tidak taat kepada Tuhan. Dan Saul terus berbohong, membuat alasan, tetapi Samuel tidak berundur dan dia menyampaikan berita kepada Saul bahwa dia akan diturunkan dari tahta. Samuel berkata dalam ayat 1 Samuel 15 ayat 28 hingga 29, Tuhan sudah mengoyakkan kerajaan Israel daripada tuanku dan memberikannya kepada orang yang lebih baik daripada tuanku. Dan orang ini itu adalah Daud. Dan akhirnya dalam ayat 30, Raja Saul mengaku, beta sudah berdosa, tetapi tolonglah, kembalilah bersama-sama beta, supaya beta dapat beribadat kepada Tuhan Allah Tuhan. Jadi saudara-saudari, apakah kesombongan Saul? Kita dapat melihat Saul secara terang-terangan tidak taat kepada Tuhan. Dia memutarbalikkan perintah Tuhan untuk disesuaikan dengan dirinya sendiri. Saul juga merasakan dia berhak melakukan apa sahaja yang dia suka. Dan Saul berbohong tentang apa yang dia telah lakukan, menjadikannya kelihatan kurang teruk daripada keadaan sebenarnya. Walaupun ketika dia itu diperhadapkan dengan kesalahannya. Saul juga membuat alasan untuk dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain atas pemberontakannya dan atas sikap tidak taatnya. Dalam banyak hal, Saul sebenarnya adalah seorang yang lebih ingin menyenangkan hati orang lain dan bukannya menyenangkan hati Tuhan. Karena dia takut dengan apa yang orang akan fikirkan berbanding dengan apa yang Tuhan fikirkan tentangnya. Dan pada akhirnya Saul tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhannya sendiri. Tetapi dia memberitahu Samuel bahwa dia mau menyembah Tuhan, Allah Tuhan. Dan apa akibatnya daripada kesombongan Saul ini? Apa yang Tuhan lakukan? Akhirnya ini yang Tuhan lakukan. Tuhan menjatuhkan ataupun Tuhan membuang Saul daripada tahta kerajaannya. Tuhan memberikan kedudukan raja kepada Daud yang Tuhan tahu selama ini akan menjadi raja yang lebih baik bagi umatnya. Dan Tuhan juga memerintahkan Samuel untuk menyelesaikan tugas yang Saul gagal penuhi. Dan akhirnya Tuhan juga melepaskan Samuel daripada tanggung jawabnya menjadi penasihat Saul, sehingga Saul tidak ada lagi pembimbing rohani dalam kehidupannya. Kedua, kesombongan adalah dosa. Kesombongan adalah dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Apabila kita sombong, kita meletakkan diri kita lebih tinggi dari Tuhan, dan kita akan berpikir bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Pikiran dan fahaman seperti ini sangat berbahaya karena ia akan menyebabkan kita membuat keputusan yang salah dan melakukan hal-hal yang merosakkan diri kita dan orang lain. Ketiga, mengatasi kesombongan. Bagaimana kita boleh mengatasi dosa kesombongan?
ada beberapa cara. Pertama, kita harus menyadari ada kesombongan dalam diri kita, ya. Ataupun kita harus menyadari kesombongan diri kita. Walaupun kita sudah menjadi Kristen, kita semua masih berupaya merasa sombong dan berada dalam bahaya jatuh ke dalam dosa kesombongan. Apabila kita mendapati diri berpikir dan berkelakuan secara sombong, berhenti seketika dan tanya diri, mengapa kita bersikap sombong? Kita harus jujur dengan sikap kesombongan diri kita. Dan setelah kita menyadari kesombongan kita harus mengakui kesombongan kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan menolong kita untuk mengatasinya. Kita tidak dapat melakukannya sendiri, kita memerlukan Tuhan untuk mengubah hati kita dari dalam. Kedua, kita harus belajar merendahkan hati. Lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Bagaimana kita boleh membentuk sikap rendah hati? Dengan mengutamakan keperluan orang lain dan dengan melayani orang lain. Kesombongan sering membuat kita merasa diri kita adalah Tuhan. Tetapi kerendahan hati menolong kita untuk bersikap sebagai seorang hamba kepada satu sama lain. Sama seperti Yesus, Dia datang ke dunia dan menjadi hamba untuk melayani semua orang. Apabila kita melayani orang lain, kita sedang mengetepikan keperluan dan kesenangan diri, dan kita fokus untuk mengutamakan keperluan orang lain. Ini adalah cara yang berkesan untuk mengatasi sikap hati yang sombong dalam diri kita. Ketiga, kita harus ingat bahwa hanya Tuhan sahaja yang layak menerima pujian dan sembah kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sebab itu, hanya Tuhan sahaja yang layak kita puji. Adakah ini bermaksud kita tidak boleh memberi pujian kepada orang lain? Boleh. Memang baik untuk memuji orang lain karena kebaikan dan pencapaian mereka dengan tujuan untuk terus mendorong mereka. Tetapi apabila kita melakukan semua perkara semata-mata ingin mencari pujian dari orang lain, kita berada dalam bahaya kesombongan. Keempat, meluangkan masa membaca firman Tuhan. Alkitab penuh dengan contoh-contoh bagaimana kesombongan boleh menyesatkan kita. Meluangkan masa untuk membaca firman Tuhan akan menolong kita melihat bahayanya kesombongan dan belajar bagaimana mengatasinya. Kesimpulannya, kesombongan adalah dosa yang berbahaya. Tetapi Tuhan boleh menolong kita untuk mengatasi kesombongan. Kita juga harus terus berdoa supaya Tuhan membentuk dalam diri kita sikap yang rendah hati, supaya kita semakin serupa seperti Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami merendahkan diri kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami sudah bersikap sombong, angkuh dan bongkar di hadapan Engkau dan juga terhadap sesama. Kasihanilah kami Tuhan, dan kami mohon Engkau memberi kami hati yang baru dan mengajar kami untuk selalu merendahkan hati kami di hadapan Engkau dan di hadapan orang lain. Karena Tuhan menentang orang-orang yang sombong tetapi merahmati orang-orang yang rendah hati. Dari Tuhan, tolong kami untuk bersikap rendah hati seperti Yesus dalam kehidupan kami, dengan melayani orang lain, dengan mengutamakan keperluan orang lain. Ini kami Tuhan, kami serahkan diri ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.